Suamiku seorang dosen muda tampan, semua mahasiswinya mengidolakannya, hingga rela mengirim kado dan surat cinta ke rumahku. Namun aku justru dibuat syok saat tahu kelakuan suamiku saat berada di kampus. Ternyata namaku Juwita, istri dari Anton Wijaya, dosen muda yang cerdas, sopan, dan memesona. Hidup kami tampak sempurna. Rumah mungil di pinggir kota, tanaman hias yang kusiram tiap pagi, dan suami yang selalu mencium keningku sebelum pergi ke kampus. Setiap pagi adalah rutinitas kecil yang aku syukuri. Bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, menjerang air untuk tehnya, lalu berdiri di beranda rumah sambil menyiram tanaman hias kesayanganku. Dan selalu, tanpa pernah terlewat, Anton akan menghampiriku dengan senyumnya yang menenangkan, menyentuh bahuku, lalu mencium keningku sambil berkata, "Jangan lupa sarapan, ya, sayang." Itu sederhana, tapi bagi perempuan sepertiku, itu lebih dari cukup untuk membuat hatiku tenang. Karena aku tahu, cinta Anton bukan sekadar janji manis atau ucapan sementara. Cintanya terasa nyata, hadir dalam tindakan kecil yang konsisten, dalam tatapan yang jujur, dan dalam kesetiaan yang tak tergoyahkan. Aku tahu, menjadi istri dari Anton Wijaya bukan perkara mudah. Ia bukan pria biasa. Dosen muda yang berprestasi, penuh wibawa, dan, tak bisa dipungkiri, tampan. Kacamata hitam tipis yang selalu ia kenakan memberi kesan cerdas dan misterius. Senyumnya ramah, caranya berbicara tenang dan santun, membuat siapapun betah berada di dekatnya. Aku pernah mendengar beberapa mahasiswa wanita bergumam saat kami tak sengaja berpapasan di kantin kampus. Itu istrinya Pak Anton, ya? Ya ampun, pantesan dosennya cuek sama kita. Ternyata udah punya istri secantik itu. Lucu, karena aku tak merasa secantik itu. Aku hanya perempuan sederhana, yang terbiasa hidup apa adanya. Tapi Anton, dengan matanya yang jernih dan tutur kata yang lembut, selalu membuatku merasa seperti satu-satunya bintang di langit miliknya. Pernah suatu malam, aku bertanya padanya sambil bercanda, "Ton, kamu gak bosan apa dikelilingi mahasiswi yang cantik-cantik tiap hari? Pasti ada yang suka sama kamu." Dia mendekat, mengusap rambutku lembut, lalu berkata pelan tapi penuh ketegasan, "Kamu tahu kenapa aku gak pernah menggubris mereka? Karena aku udah dapat segalanya di kamu. Rumah, damai, dan perempuan yang selalu bikin aku ingin pulang." Hatiku meleleh saat itu. Karena aku tahu, Anton tak pandai merangkai kata puitis. Tapi kalau ia bicara seperti itu, berarti ia benar-benar tulus. Beberapa kali, ia sempat menceritakan kelakuan mahasiswinya yang terang-terangan merayu. Ada yang kirim makanan ke ruang dosen. Katanya, buat penyemangat Pak Anton biar makin semangat ngajar. "Terus kamu apain makanannya?" tanyaku, sedikit menggoda. "Aku kasih ke satpam. Soalnya bukan dari kamu." Aku tertawa saat itu, meski dalam hati aku tahu betapa rentannya situasi itu bagi kebanyakan pria. Tapi tidak bagi Anton. Ia selalu membatasi dirinya. Tidak terlalu akrab. Tidak memberi ruang. Bahkan saat ada mahasiswi yang terlalu sering menghubunginya untuk alasan tugas, ia akan langsung bilang, "Kalau ada yang ditanyakan, silakan lewat forum resmi kampus. Jangan japri, ya." Aku sering mendengar kisah perselingkuhan dosen dan mahasiswa. Tapi tidak sekalipun aku mencurigai Anton. Bukan karena aku naif. Tapi karena aku melihat sendiri bagaimana caranya memperlakukanku. Dia tidak hanya setia dalam tindakan, tapi juga dalam pikiran. Dalam keputusannya untuk tak membuka celah bagi godaan. Sore hari, setelah pulang mengajar, Anton biasanya akan duduk di teras belakang bersamaku.
Kami menikmati teh hangat, berbagi cerita soal hari kami. Kadang ia bercerita soal mahasiswa yang bandel, kadang tentang dosen senior yang terlalu kaku, dan kadang tentang godaan kecil yang selalu berhasil ia hindari. Aku bukan malaikat, Wit, tapi aku tahu betul siapa yang harus aku jaga, katanya sekali waktu. Siapa? Tanyaku, meski sudah tahu jawabannya. Ia menggenggam tanganku. Kamu? Ada rasa tenang yang tak bisa dijelaskan saat kita mencintai seseorang yang juga mencintai kita dengan cara yang tulus. Tidak berlebihan, tidak dramatis, tapi kuat dan konsisten. Rasa percaya itu tumbuh bukan karena aku memaksa diri untuk percaya, tapi karena Anton sendiri yang selalu menjaga kepercayaanku dengan hati-hati. Bahkan di ulang tahun pernikahan kami yang keempat, ia memberikan hadiah kecil. Sebuah album foto berisi potret-potret kami sejak awal menikah, dengan tulisan di halaman terakhir. Aku tahu dunia bisa menggoda siapa saja, tapi aku memilih hanya tergoda olehmu. Karena kamu bukan sekadar istri, kamu adalah rumah. Saat membacanya, aku menangis dalam pelukannya. Bukan karena sedih, tapi karena syukur. Aku tahu, hidup tak selalu sempurna. Tapi selama Anton tetap menjadi Anton yang aku kenal, pria yang menatapku seperti aku satu-satunya yang ada di dunia, aku akan selalu merasa cukup. Dan selama cinta itu ada, rasa percaya ini akan terus tumbuh. Bukan karena Anton pria tanpa celah, tapi karena ia selalu berusaha menjauh dari apapun yang bisa merusak kepercayaan kami. Anissa Kirana, mahasiswi semester akhir yang disebut-sebut sebagai Venus Kampus. Julukan yang konon hanya diberikan pada perempuan dengan kombinasi sempurna antara paras, otak, dan daya pikat. Ia cantik, tinggi semampai, punya gaya berpakaian elegan meski sederhana, dan yang paling mencolok, cara bicaranya manja dan menggoda, seperti sengaja dilatih untuk melemahkan pertahanan pria manapun. Aku pertama kali mendengar namanya dari ibu-ibu kantin kampus, ketika aku sedang menunggu Anton selesai mengajar untuk kami makan siang bersama. Hari itu, aku datang lebih awal dan duduk di salah satu meja pojok, menikmati segelas es teh sambil sesekali melirik pintu ruang dosen yang belum terbuka. Di belakangku, dua ibu kantin sedang asyik mengobrol. Awalnya aku tak terlalu memperhatikan, sampai salah satu dari mereka menyebut nama suamiku. Kamu tahu nggak, si Kirana itu sekarang ngincer Pak Anton. Ya ampun, masa sih? Iya, serius. Minggu lalu, dia bawa kopi buatan sendiri ke ruang dosen. Katanya sih buat semua dosen. Tapi yang ditulis namanya cuma, For Pak Anton. Aku tercekat. Aku menoleh pelan, pura-pura tak sengaja mendengar. Awas Bu, si Kirana itu bukan cewek biasa. Kalau udah naksir, dilibasnya semua. Hatiku mulai tak tenang. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin itu cuma gosip. Tapi ada rasa perih yang tiba-tiba muncul di ulu hati. Aku menatap pintu ruang dosen lebih tajam. Beberapa menit kemudian, Anton keluar. Senyum manisnya langsung mengembang ketika melihatku. Ia melambaikan tangan, lalu menghampiriku cepat-cepat. Wah, istriku datang lebih awal. Kangen banget. Ya, godanya sambil duduk. Aku mencoba tersenyum. Iya dong. Mau traktir suami makan siang. Saat kami makan di kantin, aku memperhatikan sekeliling. Dan di sudut ruangan, mataku tertuju pada seorang gadis berambut panjang, memakai sweater krem tipis dan jeans hitam. Wajahnya memang menawan. Bentuk wajah oval, kulit putih bersih, dan bibir tipis yang tersenyum sambil menatap ke arah kami, ke arah Anton. Dan dia, tanpa malu, melambaikan tangan kecilnya. Pagi, Pak Anton. Anton menoleh cepat, lalu mengangguk sopan. Pagi, Kirana.
Hanya itu. Tapi aku melihatnya. Cara Kirana memiringkan kepala sambil tersenyum kecil. Cara ia berjalan perlahan seperti model, dan cara matanya tak lepas dari suamiku. Aku menatap Anton. Itu Kirana ya? Ia mengangguk sambil menyeruput teh. Iya, mahasiswaku di kelas etika dan komunikasi. Kamu tahu dia? Cantik banget. Aku bertanya pelan, sambil menatap wajahnya. Anton mendongak dan menatapku lama, seolah memastikan bahwa pertanyaanku bukan jebakan. Ya, aku tahu, jawabnya jujur. Aku sedikit kaget dengan kejujurannya, tapi belum selesai aku mencerna jawabannya, ia menambahkan cepat. Tapi aku juga tahu, yang cantik luar dalam dan punya tempat paling spesial di hatiku cuma kamu, Wita. Aku tertawa kecil, tapi jantungku tetap berdetak tak menentu. Ada sesuatu dalam nada suara Anton yang terasa tulus, tapi hatiku tetap belum sepenuhnya tenang. Malam harinya, saat kami bersantai di ruang keluarga, aku kembali menyinggung soal Kirana. Ton, kamu yakin aman-aman aja sama dia? Anton mengangkat alis. Maksud kamu? Ya, maksudku, dia kelihatannya suka kamu. Anton menghela napas, lalu menatapku sambil menggenggam tanganku. Wita, kamu tahu aku dosen. Setiap tahun aku ngajar ratusan mahasiswa. Pasti ada aja yang iseng, suka-suka nggak jelas. Tapi aku bukan remaja yang gampang tergoda cuma karena wajah cantik. Aku menunduk. Tapi kamu tahu sendiri, kan, gimana dia? Ibu-ibu kantin aja bilang dia ngincer kamu. Anton mendekat. Wita, kamu percaya aku, kan? Aku mengangguk pelan. Percaya. Tapi kadang aku juga takut. Aku cuma manusia, Ton. Ia mencium tanganku pelan. Dan aku juga. Tapi justru karena itu, aku jaga batas. Aku tahu kalau aku ngasih sedikit ruang aja, semua yang kita punya bisa hancur. Dan aku nggak mau itu terjadi. Aku menghela napas panjang. Aku ingin percaya. Aku sungguh ingin tetap percaya. Tapi nama Kirana kini seperti noda kecil di cermin bening kepercayaanku. Tak terlihat oleh semua orang, tapi aku tahu ia ada malam itu hujan turun dengan derasnya. Angin mengetuk-ngetuk jendela ruang tamu, membawa udara dingin yang menyusup hingga ke tulang. Aku duduk bersila di lantai kamar, membereskan tas kerja Anton seperti biasa. Sudah jadi kebiasaanku sejak kami menikah. Menyetrika bajunya, menyusun kertas-kertasnya, memeriksa apakah ada catatan kuliah yang tertinggal. Rutinitas kecil yang membuatku merasa dekat dengan hidupnya. Seolah aku ikut menyentuh dunia yang ia jalani tiap hari. Saat membuka diktat kuliahnya yang tebal dan penuh coretan, ada sesuatu yang jatuh. Sebuah kertas kecil, dilipat rapi seperti surat cinta anak SMA. Aku sempat berpikir itu hanya catatan jadwal atau kutipan materi kuliah. Tapi saat kubuka, tulisannya jelas, miring dan rapi. Aroma parfum lembut menempel di sudut kertasnya, samar tapi cukup mengusik. Saya rela jadi istri kedua Bapak. Asal saya bisa terus melihat Bapak dari dekat, setiap hari. Tanganku langsung kaku. Detak jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Untuk beberapa saat aku hanya bisa menatap tulisan itu, seolah mataku tak percaya pada apa yang kubaca. Kata-katanya begitu terang, tanpa malu, tanpa tedeng aling-aling. Siapapun yang menulis ini, dia tahu persis apa yang dia inginkan. Aku bangkit dan membawa kertas itu ke ruang tengah. Anton sedang duduk santai di sofa, mengenakan kaos putih dan celana pendek, sambil menonton acara talk show politik yang tak pernah kupahami. Tatapannya lurus ke layar, sesekali mengangguk-angguk pelan. Ton, panggilku, suaraku parau.
HM. Ia menoleh, tersenyum seperti biasa. Ada apa, sayang? Aku mengulurkan kertas itu tanpa sepatah kata. Matanya mengikuti gerak tanganku, lalu perlahan mengambilnya. Begitu melihat isinya, alisnya terangkat sedikit. Tapi yang keluar dari mulutnya justru tawa pendek. Haha, ini lagi, katanya sambil menyandarkan tubuh. Surat-surat konyol begitu udah biasa. Wita, mahasiswa zaman sekarang suka iseng. Aku menatapnya, dalam dan tajam. Biasa? Kamu nggak kaget sama sekali? Anton meletakkan surat itu di meja, lalu meraih tanganku. Sayang, aku ini dosen laki-laki, masih muda, dan ya, wajahku mungkin cukup menarik, kata orang. Jadi, godaan kayak begini kadang datang. Tapi aku nggak pernah gubris. Aku menarik tanganku perlahan. Ton, ini bukan godaan biasa. Ini ancaman. Dia rela jadi istri kedua. Artinya dia serius. Kamu tahu siapa yang nulis ini? Dia mengangkat bahu. Enggak. Tapi aku bisa tebak. Mungkin salah satu dari anak kelas sore. Yang duduk paling depan, suka kasih makanan tiap habis presentasi. Aku menyipitkan mata. Yang mana? Entahlah. Ada banyak, Wita. Tapi kamu tenang aja, aku nggak akan macam-macam. Kamu tahu aku sayang kamu, kan? Aku menatapnya lama, lalu duduk di sampingnya. Ton, aku bukan cuma takut kamu tergoda. Aku takut kamu meremehkan niat seseorang yang jelas-jelas mengincar rumah tangga kita. Kamu sadar nggak? Kalau dia cukup nekat untuk menulis surat ini, bisa aja langkah selanjutnya lebih gila. Anton terdiam. Wajahnya mulai kehilangan gurauan. Ini bukan cuma surat lucu. Ton, lanjutku. Aku takut. Kamu ngajarin mereka, kamu dekat dengan mereka tiap hari. Kamu tahu, godaan itu nggak selalu datang tiba-tiba. Kadang muncul dari kekaguman kecil yang dibiarkan tumbuh pelan-pelan. Anton menghela napas. Oke, aku ngerti. Aku akan lebih hati-hati. Gak akan terlalu dekat sama mahasiswa cewek, terutama yang kelihatan kelewat manja. Aku menatapnya lekat. Aku serius, Ton. Aku gak akan bisa tidur nyenyak kalau kamu terus bersikap terlalu santai soal hal begini. Dia mengangguk, lalu meraih tanganku lagi. Maaf, aku janji akan lebih tegas. Aku mengangguk pelan, tapi hati kecilku belum sepenuhnya tenang. Malam itu aku tak bisa tidur. Surat itu kembali kubaca di bawah cahaya temaram kamar. Setiap katanya seperti tikaman halus yang menggores perasaanku. Rela jadi istri kedua. Kalimat itu terus terngiang. Aku bukan perempuan yang mudah cemburu, tapi siapapun pasti akan merasa terancam jika rumah tangganya mulai diusik oleh orang luar. Terutama jika pengusiknya adalah perempuan muda yang mungkin punya wajah cantik dan tubuh sempurna. Aku mencoba mengingat semua gadis yang pernah ku sempat lihat menatap Anton di kampus. Dan entah kenapa, bayangan seorang mahasiswi yang disebut ibu-ibu kantin tempo hari muncul di benakku. Kirana, Anissa Kirana. Kalau udah naksir, dilibasnya semua. Kalimat ibu kantin itu terngiang lagi, kali ini lebih mengganggu daripada sebelumnya. Pagi harinya, saat Anton berangkat kerja, aku menyempatkan diri ikut ke kampus. Katanya dia ada jadwal mengisi kelas jam pertama. Aku duduk di taman dekat gedung fakultas, pura-pura membaca buku, padahal mataku mengamati siapapun yang mendekatinya. Tak lama kemudian, dia muncul, seperti biasa dengan kemeja putih rapi dan tas selempang kulit. Beberapa mahasiswi langsung menoleh. Ada yang tersenyum, ada yang bahkan melambaikan tangan.
Tapi satu orang yang membuat bulu kuduku berdiri. Seorang gadis tinggi dengan rambut panjang bergelombang, mengenakan rok span dan atasan ketat berwarna pastel. Wajahnya manis, cara jalannya percaya diri, dan dia membawa kotak bekal. Aku nyaris berdiri saat melihatnya mendekat ke arah Anton dan menyodorkan kotak itu. "Selamat pagi, Pak Anton. Saya bawain kue buatan mama saya. Katanya Bapak harus cobain." Anton tampak canggung, menolak halus. Tapi gadis itu menatapnya dengan cara yang membuat hatiku serasa diremas. Matanya penuh kekaguman, penuh keinginan yang tidak disembunyikan. Hari-hari setelah aku menemukan surat tak bernama itu, perasaanku tak tenang. Ada ganjalan yang terus mengusik batinku, tapi aku mencoba menepisnya. Aku percaya Anton. Suamiku adalah sosok lelaki yang sederhana, santun, dan tak pernah neko-neko. Tapi sejak surat itu muncul, aku merasa seperti dikejar bayangan. Bayangan perempuan muda, cantik, dan berani yang rela menjadi istri kedua suamiku. Pagi itu, aku baru saja selesai menyiapkan sarapan saat terdengar bunyi bel rumah. Kubuka pintu, dan kurir berdiri di depan pagar sambil mengacungkan kantong plastik besar bertuliskan nama restoran sushi ternama di kota ini. "Pesanan atas nama Pak Anton?" tanya kurir itu. Aku mengernyit. "Maaf, kami tidak memesan. Ini sudah dibayar online, Bu. Tinggal diterima saja. Ada catatan, semoga Bapak suka, ini yang Bapak suka, kan?" Aku langsung tercekat. Aku tahu, Anton sangat suka sushi. Tapi siapa yang tahu sampai ke selera makan Anton, kalau bukan orang yang benar-benar memperhatikannya? "Taruh saja di meja teras," jawabku pelan. Setelah kurir pergi, aku membawanya masuk ke dapur dan menunggunya pulang. Siangnya, Anton datang dengan wajah cerah seperti biasa. Dia memang pria yang jarang membawa masalah kantor atau kampus ke rumah. Tapi hari ini, aku tidak bisa menahannya. "Ini apa, Ton?" tanyaku sambil menunjukkan sushi yang masih tertata rapi dalam boks mewah. Dia menatapnya, lalu tersenyum. "Wah, sushi favoritku. Siapa yang kirim?" Katanya sudah dibayar, dan ada catatan, "Ini yang Bapak suka, kan?" Anton tertawa kecil. "Halah, mahasiswa itu kadang suka iseng. Mungkin mereka tahu dari Instagram atau saat ngobrol di kelas." Aku menatapnya, tak percaya dia bisa sesantai itu. "Tapi ini bukan pertama kalinya, Ton. Kemarin ada surat. Sekarang makanan. Kau nggak merasa ini sudah kelewat batas?" Anton meletakkan tas kerjanya, lalu menghampiriku dan mengusap lenganku. "Sayang," katanya lembut, "kamu ini terlalu sensitif. Aku ngerti kamu khawatir, tapi sumpah demi Allah, aku nggak pernah meladeni yang kayak begitu. Mahasiswa sekarang beda, kadang mereka cuma cari perhatian. Tapi aku tahu batas." Aku mengangguk pelan, meski masih ragu. Aku ingin percaya, tapi batinku tetap menolak untuk tenang. 2 hari kemudian, ada lagi kiriman. Kali ini bukan makanan, melainkan kaos branded warna navy, warna kesukaan Anton, dalam kotak hitam elegan. Tidak ada pengirim. Hanya secari kertas kecil yang dilampirkan. "Kalau Bapak pakai ini, saya pasti makin jatuh cinta." Jantungku serasa diremas. Aku menunggu Anton pulang dengan dada penuh amarah. Saat dia sampai rumah dan hendak menciumku seperti biasa, aku mundur setapak dan melempar kotak itu ke sofa. "Apa ini juga iseng mahasiswa, Ton?" Anton menatap isi kotak itu, lalu menghela napas panjang. "Ya Tuhan, ini lagi? Aku juga nggak ngerti mereka kenapa. Kamu ngerti nggak sih? Aku ini istrimu. Aku yang tinggal serumah sama kamu, yang tahu kamu luar dalam.
Tapi belakangan ini, aku merasa ada yang tahu kamu lebih dalam lagi. Sampai ke warna kaos kesukaanmu, makanan favoritmu, bahkan parfummu. Anton hanya diam. Aku melanjutkan dengan suara gemetar. Ton, kamu jujur sama aku. Siapa Kirana? Anton tampak terkejut. Kirana? Iya, Anissa Kirana. Mahasiswi akhir yang katanya dekat sama kamu. Yang katanya suka godain dosen. Aku dengar dari ibu-ibu kantin waktu jemput kamu. Anton mengusap wajahnya lelah. Kirana itu memang agak genit, tapi semua orang juga tahu dia kayak gitu. Dia anak cerdas, cantik, tapi juga terlalu percaya diri. Aku nggak pernah kasih dia celah. Sumpah. Aku memelototinya. Tapi dia jelas sudah melewati batas. Surat, makanan, kaos, semuanya dari dia, kan? Anton mengangkat bahu. Mungkin. Tapi aku nggak pernah tanggapi, beneran? Aku memejamkan mata. Napasku sesak. Rasanya seperti bertarung sendirian. Anton boleh saja berkata bahwa dia tidak membalas. Tapi untuk seorang perempuan, ketika perhatian itu tak disangkal, itu sudah cukup menyakitkan. Malamnya, aku duduk di kamar sambil menatap kaos Navi yang masih tergeletak di kursi. Aku memikirkan semua kenangan kami. Perjuangan di awal pernikahan, saat aku membantu Anton menyelesaikan S2-nya, saat kami harus hemat karena Anton belum dapat kerja tetap. Semua yang kami bangun dari nol, sekarang terasa diguncang oleh kehadiran seorang mahasiswi bernama Kirana. Anton masuk kamar, duduk di sebelahku. Aku ngerti kamu kesel. Tapi aku mohon, jangan mikir yang enggak-enggak. Aku nggak pernah niat buat nyakitin kamu. Aku hanya menatapnya dalam diam. Kalau kamu mau, aku bisa pindah ngajar ke kampus lain. Lanjutnya, atau minta kelasnya dipindah. Aku nggak keberatan, asal kamu nggak ngerasa tersiksa begini. Kalimat itu membuat air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku tak butuh dia pindah. Aku hanya ingin dia sepenuhnya ada di sisiku. Bukan hanya secara fisik, tapi juga hati dan pikirannya. Kalau kamu benar-benar nggak tertarik sama dia, ucapku lirih, tolong, tunjukkan. Jangan biarkan dia terus mengirim barang seperti ini. Jangan diam. Karena diammu bisa disalahartikan. Anton mengangguk pelan. Baik. Aku akan bicara langsung sama Kirana. Aku akan tegas. Maafin aku udah bikin kamu sakit hati. Aku menggenggam tangannya. Aku nggak butuh hadiah, Ton. Aku cuma butuh kepastian kalau aku satu-satunya. Anton memelukku erat malam itu. Tapi meski pelukannya hangat, bayangan Kirana masih mengendap di pikiranku. Karena perempuan yang berani mengirim surat dan mengatakan rela jadi istri kedua, adalah perempuan yang jelas bukan main-main. Suatu sore yang mendung, aku memutuskan untuk menjemput Anton lebih awal dari biasanya. Entah kenapa, hatiku terasa tak tenang sejak pagi. Ada semacam dorongan aneh yang membuatku ingin mengecek keadaan suamiku tanpa memberitahu sebelumnya. Sejak kejadian surat tanpa nama itu, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Dan entah mengapa, bayangan gadis muda bernama Kirana terus terngiang-ngiang dalam benakku. Aku duduk di balik kemudi, mengenakan kacamata hitam, mencoba bersikap tenang di parkiran fakultas. Mobil-mobil dosen lain juga mulai berdatangan. Aku melihat beberapa mahasiswa berseliweran, tertawa, membawa buku, dan sebagian bersenda gurau sambil memotret. Lalu, dari kejauhan, aku melihat Anton keluar dari gedung fakultas. Ia mengenakan kemeja biru muda yang kusetrika pagi tadi. Langkahnya seperti biasa, tenang dan berwibawa. Tapi yang membuat dadaku menegang adalah sosok perempuan yang berjalan di sampingnya. Kirana.
Aku mengenalinya dari foto-foto yang tersebar di akun kampus dan juga cerita gosip ibu kantin. Wajahnya manis, polos, tapi gerak tubuhnya penuh perhitungan. Dia berjalan terlalu dekat di sisi Anton. Terlalu dekat untuk sekadar mahasiswi dan dosen. Lalu, Kirana tertawa sambil menyentuh lengan kanan Anton. Sentuhan itu bukan kebetulan. Itu sentuhan yang disengaja. Lembut, genit, dan penuh sinyal. Aku bisa melihat jelas dari kaca mobilku bagaimana Kirana memiringkan kepala. Matanya menatap Anton dengan manja, lalu telapak tangannya menyentuh lengan bajunya. Aku langsung duduk tegak. Jantungku berdetak cepat. Tapi sebelum emosiku meluap, aku melihat sesuatu yang agak melegakan. Anton menarik lengannya pelan, tapi jelas. Ia memberi jarak. Lalu bibirnya bergerak, seperti berkata, "Jaga sikap ya." Kirana tertawa kecil, seperti menanggapi enteng. Ia sempat menepuk pelan dadanya sendiri, lalu berkata sesuatu yang membuat Anton mengernyit dan berjalan lebih cepat meninggalkannya. Aku menarik napas panjang, tapi rasa sesak tetap mengendap di dada. Aku tak turun dari mobil. Aku menunggu Anton mendekat. Saat dia masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang depan, aku menyambutnya dengan senyum tipis. "Tumben jemput lebih awal?" tanyanya sambil membuka dasi. Aku menoleh padanya, berusaha menyembunyikan nada curiga. "Iya, selesai urusan lebih cepat." Anton mengangguk, menyandarkan tubuhnya. "Capek. Hari ini padat banget." Aku tidak langsung bicara. Aku memandang ke depan, lalu perlahan menyalakan mesin mobil. Tapi sebelum mobil bergerak, aku bertanya tanpa menatapnya. "Kamu tadi sama Kirana ya?" Anton terdiam sebentar. "Iya." Dia nanya soal proposal skripsinya. "Kenapa?" Aku menoleh padanya kali ini. "Kenapa dia nyentuh lengan kamu?" Anton langsung tertawa pendek. "Astaga, kamu lihat?" "Lihat." Anton memijat batang hidungnya, tampak lelah. "Dia emang kayak gitu. Manja. Tapi kamu tadi lihat juga aku ngelakan." "Iya." Tapi dia tetap ketawa genit. Anton menoleh padaku. "Sayang, kamu percaya aku kan? Aku nggak akan pernah ngelangkahin kamu. Dia mahasiswa. Cuma mahasiswa." Aku menghela napas. "Tapi dia bukan mahasiswa biasa, Ton. Dia beda. Aku bisa rasain dari caranya ngelihat kamu. Dari surat itu, dari kiriman makanan dan hadiah-hadiah tanpa nama." Anton menunduk. Aku juga mulai sadar sih. Tapi aku nggak mau langsung nuduh dia. Lagian nggak ada bukti langsung. "Jangan nunggu ada bukti kalau nanti kamu udah tergoda," jawabku dengan nada datar. Anton menatapku lama. "Aku nggak gampang tergoda. Tapi kamu laki-laki. Dan dia perempuan. Cantik, muda, dan terang-terangan suka kamu. Itu aja udah cukup bahaya." Hening sejenak di dalam mobil. Hanya suara hujan yang mulai turun gerimis di kaca depan. "Aku akan jaga jarak lebih tegas," kata Anton akhirnya. "Kamu tenang ya. Aku nggak mau kehilangan kepercayaan kamu." Hari-hari kami berubah. Anton, yang dulu tak bisa jauh dari sentuhan dan tawa, kini lebih banyak menatap kosong ke layar ponsel. Dulu, begitu ia pulang, ia akan mencium keningku, duduk di meja makan sambil berceloteh soal hari itu. Tapi sekarang, suaranya dingin. Tatapannya, seperti melayang entah kemana. "Makan dulu, Mas," ujarku malam itu sambil menyodorkan semangkuk sup kesukaannya, sup ayam jahe dengan irisan daun bawang yang biasa ia minta tiap kali capek. Ia hanya melirik. "Nggak lapar." Aku duduk di depannya, mencoba tersenyum.
Tadi katanya banyak bimbingan, pasti capek. Makan dulu, ya? Anton menghela napas. Fit, kamu tuh kadang terlalu ribet. Aku cuma pengen istirahat. Aku terdiam. Bukan karena marah, tapi karena rasa getir yang menjalar perlahan ke dadaku. Rasanya seperti berdiri di tengah hujan gerimis, tak basah sepenuhnya, tapi menggigil sampai tulang. Aku bukan ribet. Aku cuma khawatir. Kamu jarang pulang tepat waktu sekarang. Bisikku, menahan gemetar suara. Ia mendongak. Tatapan lelahnya bertemu mataku. Tapi bukan kelembutan yang kutemukan di sana. Ini kerjaanku, Fitri. Bukan main-main. Kamu pikir aku senang begadang di kampus? Aku menunduk. Bukan itu maksudku. Tapi Anton sudah bangkit. Tanpa sepatah kata pun, ia masuk kamar dan mengunci pintu. Aku masih duduk di meja makan, menatap semangkuk sup yang perlahan mendingin. Di luar, hujan mulai turun. Pelan, lalu deras. Seolah langit ikut merasakan keretakan yang makin menganga di antara kami. Malam berikutnya, aku terbangun pukul 2 dini hari. Kasur di sebelahku masih kosong. Kutemukan Anton duduk di ruang tamu, mengenakan jaketnya. Ia sedang menggenggam ponsel, mengetik cepat sekali. Wajahnya tegang. Cahaya layar memantul di matanya yang fokus. Tapi saat kusapa pelan, ia buru-buru menyembunyikan ponselnya. "Kamu belum tidur?" tanyaku, berusaha tetap tenang. Ada mahasiswa yang ngotot nanya soal skripsi, jawabnya cepat, terlalu cepat. "Jam 2 pagi?" tanyaku sambil duduk di sebelahnya. Ia menatapku, lalu berdiri. "Fit, tolong jangan mulai lagi, ya? Aku benar-benar capek." Aku menelan ludah, lalu bangkit menyusulnya ke kamar. Tapi malam itu, punggung Anton tetap menghadapku sepanjang malam. Tak sekalipun ia menoleh. Keesokan harinya, saat aku membereskan kamar, aku menemukan parfum baru di dalam lemari Anton. Bukan merek biasa yang biasa ia pakai. Dan yang paling membuatku tercekat, bau itu sama persis dengan yang dulu sempat ku kecium di jaket Anton beberapa minggu lalu, bau manis dan mahal. Aku duduk di tepi ranjang. Mataku panas. Apa ini? Hadiah dari mahasiswa juga? Kirana? Entah kenapa, nama itu seperti menari-nari di kepalaku. Beberapa hari kemudian, aku kembali menjemput Anton. Tapi kali ini, aku datang tepat waktu. Aku ingin melihat langsung. Ingin membuktikan kalau semua ini hanya hayalanku. Namun yang kulihat justru lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Dari kejauhan, di taman kampus, Anton sedang duduk di bangku beton panjang. Di sebelahnya, Kirana, si mahasiswi cantik yang pernah kulihat menyentuh lengannya. Mereka tertawa. Kirana menggoda dengan suara manja, menepuk-nepuk pundak Anton. Anton tidak menepisnya kali ini. Aku melihat itu dengan mata kepalaku sendiri. Tanganku meremas setir. Dadaku sesak. Aku ingin turun, ingin menegur. Tapi kakiku tak bisa bergerak. Hatiku terlalu koyak untuk bersuara. Beberapa menit kemudian, Anton berdiri dan berpamitan. Kirana berdiri juga. Lalu, oh Tuhan, ia menepuk dada Anton pelan, seperti memberi selamat atau mungkin, penuh makna lain yang hanya mereka berdua mengerti. Anton hanya tertawa dan berjalan pergi. Air mataku jatuh. Hatiku hancur pelan-pelan. Bukan karena sentuhan itu, tapi karena cara Anton tersenyum padanya, senyum yang dulu hanya untukku. Malamnya, aku memasak rendang kesukaan Anton. Kukira aku bisa memancingnya untuk bicara. Tapi saat ia pulang, ia hanya berkata, "Maaf, aku udah makan di luar."
Aku menggigit bibirku. Dengan siapa? Mahasiswa. Satu kelompok skripsi. Aku menatapnya lama. Kirana salah satunya. Anton menghentikan langkahnya. Menoleh pelan. Kenapa kamu tanya itu? Aku berdiri. Karena aku tahu kamu berbohong. Anton tertawa pendek. Tawa yang terdengar lebih seperti ejekan. Kamu udah mulai ngikutin aku sekarang? Nggak cukup jadi istri, harus jadi mata-mata juga. Dadaku bergetar. Aku cuma ingin tahu, Mas, apa aku masih istrimu? Atau aku cuma bayangan di rumah ini yang tak lagi kau lihat? Anton diam hari itu, seluruh negeri sedang tenang. Jalanan lengang, suara azan zuhur pun bergema tanpa hiruk-pikuk kendaraan. Tapi hatiku justru tak ikut damai. Sayang, aku ke kampus ya. Ada bimbingan skripsi darurat. Tiba-tiba Pak Mulyana minta kumpul. Katanya urgent, ujar Anton sambil menyampirkan ranselnya ke bahu. Aku yang tengah duduk di meja makan sambil menyuapi anak kami hanya melirik sekilas. Di hari libur gini? Tumben banget. Emang mahasiswa kamu segitu pentingnya? Tanyaku pelan, mencoba netral, meski nada sinisku menyelinap. Anton mengusap tengkuknya. Iya, ini anak bimbingan skripsi. Tinggal 2 orang. Kalau mereka nggak selesai sekarang, bisa ngulang semester. Kasihan, kan? Aku tak menjawab. Tapi pikiranku langsung mengingat satu nama, Kirana. Bukan karena aku cemburu buta, tapi karena selama ini, semua keanehan selalu berujung padanya. Surat tanpa nama, kiriman makanan, parfum, hingga t-shirt mahal. Semuanya terasa terlalu feminin untuk sekadar bentuk, terima kasih akademis. Yang bimbingan siapa aja? Tanyaku, sambil mengelap sudut bibir anak kami. Cuma 2. Kirana sama Farhan, jawab Anton cepat. Terlalu cepat. Kirana, gumamku lirih, nyaris tak terdengar. Anton diam sebentar, lalu mencondongkan tubuhnya untuk mencium keningku. Aku cuma ngajar, Fitri. Nggak ada yang lain. Jangan mikir aneh-aneh, ya? Katanya sebelum melangkah ke pintu. Tapi hatiku justru menjerit. Sakit sekali rasanya ketika firasat yang selama ini coba kupadamkan, justru menyala makin terang. Setelah Anton pergi, aku duduk lama di sofa. Pandanganku kosong menatap cangkir teh yang tak tersentuh. Anak kami sudah mulai bermain sendiri. Tapi pikiranku tidak bersamanya. Hatiku sibuk berkelahi dengan logika. Kenapa harus Kirana? Kenapa Anton gak pernah mau tegas menolak dia? Kenapa aku merasa, mulai ditinggalkan? Aku ingin menyusulnya ke kampus. Tapi kubatalkan. Aku bukan detektif. Aku adalah istri. Tapi mungkin, terlalu sering jadi istri yang menutup mata, menutup telinga, dan membungkam rasa curiga. Kupandangi ponselku. Jemariku melayang-layang, ingin membuka pesan lama dari Anton. Ingin mengingat seperti apa dulu dia menatapku. Tapi kini, pesan-pesan itu seperti milik orang asing. Singkat, dingin, penuh alasan, aku menghela napas. Hati ini rasanya seperti digerogoti pelan-pelan. Tak berdarah, tapi menyesakkan. Anton, kamu benar-benar cuma bimbingan? Atau ada yang lain di balik skripsi darurat itu? Sore harinya, Anton pulang seperti biasa. Tapi aku bisa mencium aroma parfum di bajunya. Parfum yang, anehnya, sama persis dengan yang pernah kukecap dari kotak kado tak bernama itu. Ia langsung menuju kamar mandi, seperti terburu-buru. Biasanya dia selalu duduk dulu, bercanda sebentar dengan anak kami. Tapi kali ini, bahkan dia tak menoleh saat si kecil berlari memanggil, "Ayah."
Hatiku remuk. Kupandangi pintu kamar mandi yang tertutup. Dan saat ku dengar suara air mengalir deras dari shower, aku merasa sesuatu benar-benar telah berubah. Sangat jauh berbeda dari Anton yang dulu. Anton, apakah aku masih istrimu di hatimu? Atau aku hanya menjadi penunggu rumah yang kau pulanginya karena kewajiban, bukan karena cinta? Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menangis tanpa suara. Langkahku terasa berat. Tapi kakiku terus bergerak, seperti ditarik oleh kekuatan yang tak bisa kutolak. Koridor kampus lengang, hanya terdengar sayup suara burung dan desiran angin dari celah jendela tua. Aku berjalan menyusuri lorong menuju kelas pukul 3.12, tangan gemetar, keringat dingin merembes di punggung. Dari kejauhan, aku melihat pintu kelas itu setengah terbuka. Lampu di dalam menyala. Jantungku makin menggila. Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri, tapi tubuhku seperti berontak. Langkah terakhir, aku dekati pintu. Suara tawa. Tawa perempuan. Kupicingkan mata. Dari celah pintu yang terbuka sedikit itu, kulihat Anton sedang duduk di meja dosen, Kirana berdiri di dekatnya, berdiri terlalu dekat. Aku beneran serius. Pak, bukan cuma soal skripsi, tapi soal rasa, kata Kirana pelan, suaranya mendayu seperti racun. Anton terlihat gelisah, menoleh ke arah jendela sejenak, lalu kembali menatap Kirana. Kirana, kamu terlalu jauh. Kirana tak mundur. Justru ia mengangkat tangan, menyentuh dasi Anton, membetulkannya dengan manja. Kalau saya memang terlalu jauh, kenapa Bapak masih membalas pesan saya tengah malam? Kenapa Bapak masih mau saya antar makan siang setiap hari? Bapak pikir saya bodoh. Anton berdiri, menarik dasinya lepas. Sudah cukup. Ini salah. Saya dosenmu. Bukan. Bapak bukan cuma dosen. Bapak pria yang kesepian. Saya bisa melihatnya. Aku nyaris menjatuhkan tubuhku sendiri. Rasanya seperti seseorang baru saja menamparku dengan kata-kata itu. Pria yang kesepian? Apa aku serumah dengan suami yang kesepian? Lalu apa aku ini? Hanya sekadar istri yang hadir sebagai pelengkap? Aku mundur pelan. Tapi saat aku berbalik, langkahku menginjak kaleng kecil bekas minuman yang entah sejak kapan tergeletak di lantai. Krak! Suara itu cukup keras. Pintu terbuka lebih lebar, dan Kirana menoleh. Mata kami bertemu. Sekejap wajahnya berubah. Pucat. Tapi senyum sinis cepat muncul menggantikan keterkejutannya. Oh! Ibu datang juga rupanya, katanya dengan nada manis yang menjijikkan. Mungkin memang sudah waktunya kita bertemu dan bicara, sebagai dua perempuan yang mencintai pria yang sama. Anton menoleh dengan panik. Sayang, ini. Aku mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Kirana, aku tahu kamu masih muda. Tapi jangan pernah berpikir kamu bisa merebut apa yang telah kubangun bertahun-tahun dengan penuh luka dan cinta. Kirana tertawa kecil, menantang. Yang kamu bangun mungkin rumah. Tapi aku tahu di dalamnya sudah lama tidak ada rumah tangga. Kau tahu maksudku. Aku mengepal tangan, tubuhku bergetar. Tapi aku tak ingin menangis di depan mereka. Aku hanya ingin menyampaikan satu hal. Kirana, kataku, menatapnya tajam. Suatu hari kamu juga akan menjadi istri seseorang. Dan jika kelak ada perempuan lain yang berdiri di posisiku, aku harap kamu tahu rasanya. Kirana tersenyum miring, lalu memalingkan wajah. Aku menoleh ke Anton. Ia menunduk, seperti anak kecil yang tertangkap mencuri. Bukan lagi sosok pria tegas yang dulu membuatku jatuh cinta. Matanya kosong. Aku akan pulang.
kataku pelan. Dan malam ini, tidurmu jangan berharap ada pelukan dariku. Aku melangkah pergi, meninggalkan kelas itu, meninggalkan luka yang baru saja dibuka lebar-lebar. Di luar, hujan turun deras. Seperti tahu bahwa ada air mata yang kutahan sekuat tenaga. Tapi tidak, aku tidak akan menangis. Bukan di sini. Bukan untuk lelaki yang lupa siapa yang menemaninya dari nol. Langkahku terasa seperti menginjak bara. Tapi aku tahu satu hal, ini belum akhir. Ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Aku membuka pintu perlahan. Hening. Tak ada suara, hanya dentingan samar dari lonceng angin di luar jendela yang ditiup angin sore. Cahaya matahari menembus tirai tipis, menyorot sebagian ruangan, dan di sanalah mereka. Kirana duduk di atas meja kayu panjang, roknya sedikit tersingkap, memperlihatkan pahanya yang mulus. Tangannya menyentuh lengan Anton dengan santai, terlalu santai untuk ukuran hubungan antara dosen dan mahasiswa. Anton berdiri begitu dekat, menunduk rendah, tangannya menggenggam dagu Kirana, mengangkat wajah gadis itu perlahan, seolah mereka sedang berada dalam dunia milik berdua. Bibir mereka hanya sejengkal. Napas mereka nyaris bertaut. Waktu seakan berhenti. Detik menjadi beku. Aku tidak bisa bergerak. Nafasku tercekat di tenggorokan, seperti ada batu besar yang mengganjal dadaku. Suara-suara dalam kepalaku berteriak, tentang pengkhianatan, tentang luka, tentang janji-janji yang telah ia ucapkan dulu saat kami masih muda dan yakin pada cinta. Anton menoleh. Matanya melebar ketika melihatku berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang tadi penuh kelembutan kini berubah panik. Ia langsung melepaskan genggamannya, melangkah cepat menjauh dari Kirana. "Kamu, sejak kapan di sini?" Suaranya gemetar, seolah aku adalah hantu dari masa lalunya yang datang menuntut balas. Kirana menoleh pelan, lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuat perutku mual. "Maaf, Bu. Ini bukan seperti yang Ibu pikirkan." Aku melangkah masuk perlahan, tapi setiap langkahku bagai menghentakkan palu ke lantai. Aku menatap Kirana dengan tatapan tajam, bukan hanya sebagai istri Anton, tapi sebagai perempuan yang tahu betul rasanya dihancurkan oleh sesama perempuan. "Tidak seperti yang aku pikirkan," ulangku pelan, sinis. "Lalu seperti apa? Bimbingan skripsi sambil elus dagu? Atau revisi yang dibayar dengan senyuman dan kedekatan tubuh?" Anton mencoba mendekatiku, tangannya terangkat seolah ingin menyentuh, menenangkan. Tapi aku mundur satu langkah. "Jangan sentuh aku," kataku, suaraku dingin. Ia membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. "Aku sudah mencium perubahanmu beberapa minggu terakhir, Anton. Tapi aku bodoh. Aku pikir itu karena tekanan kerja, karena tanggung jawab. Aku bahkan sempat merasa bersalah, karena mengira aku istri yang tak cukup mendukung." Air mata mengalir, tapi tak kutahan. Aku ingin dia melihat semuanya. Lukaku, amarahku, kecewaku. "Kamu bukan cuma menghancurkan kepercayaanku," bisikku. "Kamu juga menghancurkan rumah kita, anak-anak kita. Untuk apa? Untuk godaan sesaat dari mahasiswamu sendiri?" Kirana berdiri dari meja, merapikan roknya. "Saya pikir sebaiknya saya pergi," katanya, masih dengan nada sopan tapi tak terasa tulus. Ia melangkah keluar tanpa melihatku lagi, seolah tak bersalah. Ketika pintu tertutup, hanya kami berdua yang tersisa di ruangan itu. "Kamu salah paham," kata Anton akhirnya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku menatapnya lama. "Tidak, Anton. Aku hanya salah menilai siapa kamu sebenarnya." Lalu aku pergi, meninggalkan kelas yang kosong itu, kosong dari murid,
tapi penuh dengan luka yang tak akan pernah bisa diajarkan dalam buku manapun. Aku ingin berteriak. Aku ingin menghantam pintu itu hingga pecah. Tapi suaraku hilang. Mulutku terbuka, tapi hanya udara yang keluar, kosong. Tubuhku membeku di ambang pintu, seperti seseorang yang baru saja disambar petir. Mereka belum menyadari kehadiranku. Suara Kirana terdengar jelas, menusuk langsung ke jantungku. Bapak bohong. Bapak bilang cuma saya yang bikin jantung Bapak deg-degan. Bapak cinta saya, kan? Bapak udah cium saya kemarin. Masa Bapak lupakan itu? Aku menutup mulut dengan tangan. Lututku bergetar, hampir tak kuat menopang tubuh. Lalu suara Anton, pelan tapi terdengar jelas di lorong sepi itu. Kirana, jangan ribut. Jangan buat aku kehilangan segalanya. Aku punya istri, rumah tangga. Tapi Bapak yang mulai. Bapak yang bilang istri Bapak cuma beban. Balas Kirana, matanya merah. Hatiku remuk. Hancur. Napasku tersengal. Aku merasa seperti hantu yang menyaksikan kehancuran hidupnya sendiri dari kejauhan. Aku membalikan badan perlahan, tak sanggup lagi melihat. Kaki-kakiku seperti bukan milikku sendiri saat aku melangkah menjauh. Gemetar. Kosong. Tak ada air mata yang jatuh. Hanya dada yang nyeri dan dunia yang terasa runtuh dalam diam. Langit mendadak mendung. Atau mungkin itu hanya pandanganku yang buram oleh rasa sakit. Yang pasti, sejak detik itu, aku tahu, aku tidak lagi menjadi satu-satunya di hati suamiku. Dan yang lebih menyakitkan, dia bahkan tak menyadari bahwa aku telah menyaksikan semuanya. Malam itu, suara motor Anton terdengar di depan rumah. Jantungku langsung berdebar. Nafasku tertahan saat mendengar langkah kakinya di teras, seperti derap pasukan yang hendak menyerbu benteng rapuh yang kutegakkan dengan susah payah. Aku berdiri di dapur, pura-pura sibuk memotong sayur, padahal pisau di tanganku sudah berhenti sejak tadi. Begitu pintu dibuka, aroma khas martabak manis langsung memenuhi ruangan. Sayang, aku bawa martabak kesukaanmu, katanya dengan suara yang dibuat ceria. Ia meletakkan bungkusan kertas minyak di atas meja makan, lalu berjalan ke arahku. Kamu masak apa? Aku menoleh dengan senyum yang terasa seperti tempelan di wajahku. Sayur asem sama ikan goreng. Anton mendekat, mencium pipiku sebentar. Hari ini berat banget. Mahasiswaku keras kepala. Bikin pusing kepala. Aku ingin berkata, kau yang keras kepala atau nafsumu yang tak bisa kau kendalikan. Tapi kata-kata itu hanya melayang dalam pikiranku. Yang keluar dari bibirku hanyalah, kamu capek? Mau aku pijitin nanti malam? Ia mengangguk sambil membuka sepatu. Nanti ya, setelah makan. Pinggangku pegal banget. Aku menelan ludah. Punggung tangan ini yang ingin sekali menghantam wajahnya. Tapi aku hanya mengangguk. Oke. Kami duduk berdua di meja makan, seperti biasanya. Seperti pasangan yang utuh. Seperti tidak ada yang hancur diam-diam di bawah meja. Anton menyendok nasi, lalu berkata sambil tertawa kecil, tadi ada mahasiswa cewek debat sama aku. Gila, keras banget. Sampai aku bilang, kamu tuh kalau ngomong, jangan kayak mau bacok dosen. Aku ikut tertawa. Tawa palsu. Serius? Dia jawab apa? Dia bilang, saya cuma nyari keadilan, Pak. Hahaha, anak zaman sekarang tuh terlalu berani. Keadilan. Kata yang terasa seperti peluru menembus dadaku. Kalau aku yang minta keadilan, apakah aku juga akan dikatai keras kepala? Aku menatap wajahnya yang tampak kelelahan, namun tidak sedikit pun ada rasa bersalah di sana.
Seakan hari itu ia hanya benar-benar mengajar. Seolah dia tidak baru saja hampir mencium mahasiswinya di kelas kosong. Anton melanjutkan makan. Aku memperhatikannya dalam diam. Cara ia mengunyah, cara ia mengelap mulut, cara ia minum air putih dari gelas kaca favoritnya. Semua itu dulu terlihat indah. Kini terasa menjijikkan. Kamu kenapa diam aja? Tanyanya. Capek ya? Aku menggeleng cepat. Enggak. Cuma mikirin tadi ibu nelpon, katanya adik mau nikah. Aku kepikiran mau bantu-bantu. Wah, bagus dong. Nanti kita kirim sesuatu ya. Aku kasih uang tambahan buat kamu beliin kado. Aku mengangguk. Lagi-lagi senyum itu muncul. Senyum pura-pura yang makin lihai kulakukan. Aku bahkan memotong ikan dan mengambilkan sambal untuknya seperti biasanya. Kamu sendiri gimana? Tanyaku lembut. Tadi ngajar kelas apa? Pagi kelas Pancasila, siangnya kelas etika profesi. Yang keras kepala itu yang kelas etika. Lucu-lucu deh anak-anaknya. Aku menatap matanya. Kamu dekat sama salah satu dari mereka. Anton mengernyit. Loh, kok nanya gitu? Aku cepat-cepat tersenyum. Enggak, cuma iseng aja. Biasanya kamu cerita banyak soal mahasiswamu. Anton menunduk, menyendok nasi lagi. Yah, biasa aja. Mereka semua anak-anak. Umurnya juga pada masih 20-an. Aku MAH udah tua. Jangan meremehkan dirimu, Ton. Batinku. Kirana jelas tidak melihatmu sebagai tua. Aku masih bisa mendengar suara gadis itu di kepalaku. Bapak udah cium saya kemarin. Tangan ini ingin membanting piring. Tapi aku menahannya. Kamu ada rencana ngajak aku jalan minggu ini? Tanyaku, mencoba menggali. Sudah lama nggak keluar berdua. Oh ya? Katanya sambil mengunyah. Aku kira kamu sibuk. Tapi kalau kamu mau, ya ayo. Aku kangen kamu. Ia mendongak. Iya, katanya seperti heran. Kan kita tiap hari ketemu. Aku tersenyum pahit. Kita memang ketemu tiap hari, tapi kamu tak benar-benar bersamaku lagi. Setelah makan malam, Anton berdiri dan merenggangkan punggungnya. Aduh, pegal banget. Pijet ya, janji kamu tadi, katanya sambil berjalan ke kamar. Ia membuka kancing baju, melemparnya ke kursi. Nanti kita makan martabaknya sambil nonton. Aku mengangguk, mengambil minyak pijat dan duduk di ranjang. Ia duduk di depanku, membelakangi. Aku mulai memijat punggungnya pelan-pelan. Bahunya, lehernya. Enak banget, katanya. Istriku emang yang paling bisa manjain suami. Aku menahan muntah. Tanganku yang sedang memijat seakan penuh luka. Sebentar lagi tangan ini akan memijat pria yang tadi pagi hampir mencium gadis lain. Kalau kamu tahu aku pernah bohong, kamu masih mau mijat aku? Tanyaku tiba-tiba. Anton tertawa. Bohong kayak gimana? Kalau kamu cuma bohong soal harga belanja atau lupa bilang beli tas baru, aku sih nggak masalah. Kalau bohongnya lebih besar dari itu, aku melanjutkan, menekan bahunya lebih keras. Ia diam. Kamu bohong apa? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Enggak, cuma mikir aja. Kadang kita nggak tahu ya, seberapa besar luka yang ditinggalin oleh sebuah kebohongan. Anton tak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang. Udah nanti kamu malah capek, katanya sambil berdiri dan merebahkan diri. Martabak yuk. Aku berdiri, mengangguk. Lalu berjalan ke dapur mengambil martabak yang tadi ia beli. Di dalam hati, aku bertanya-tanya,
Berapa kali dia membawa martabak untuk menghapus jejak dosanya? Malam itu kami duduk berdampingan menonton acara televisi komedi. Ia tertawa, aku ikut tertawa. Ia menyuapiku martabak, aku membuka mulut seperti biasa. Tapi tak ada rasa manis yang masuk. Yang ada hanya kepahitan yang sulit ditelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku sadar, aku bukan lagi istrinya sepenuhnya. Aku hanyalah aktris dalam panggung rumah tangga yang ia palsukan. Dan aku memainkannya dengan sangat meyakinkan. Setelah semalaman pura-pura tidak tahu, aku duduk di pojok dapur dengan teh jahe yang sudah dingin. Mataku menatap kosong jendela, tempat lampu jalan memantulkan bayangan samar. Jantungku masih sakit, bukan karena dikhianati saja, tapi karena aku tetap diam. Tanganku meraih ponsel, lalu mengusap layar ke nomor yang sudah lama tidak kupencet. Maya. Dulu kami sahabat sejak SMA, lalu sempat terpisah karena pernikahan dan kehidupan masing-masing. Tapi aku tahu, Maya tak pernah benar-benar jauh. Dia kini jadi seorang psikolog, dan lebih dari itu, dia satu-satunya orang yang bisa kubuka semuanya tanpa harus menahan air mata. Telepon tersambung. Halo? Suaranya masih sama, hangat dan tenang. Mei. Suaraku tercekat, lirih. Wita? Ya ampun, kamu nelpon jam segini. Kenapa? Kamu nangis ya? Aku tidak menjawab langsung. Hanya suara tangisku yang terdengar. Aku mencoba menahan, tapi semakin aku menahan, semakin sesak rasanya. Hei, napas dulu, Wit, tenangin diri kamu. Aku di sini, ya. Cerita pelan-pelan. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan isakan. Aku lihat Anton. Sama mahasiswinya. Di kampus. Dia hampir nyium cewek itu. Dan, Maya, aku dengar semuanya. Mereka udah ciuman sebelumnya. Aku dengar itu dari mulut si cewek sendiri. Maya terdiam sejenak. Tapi bukan karena tidak peduli, aku tahu itu. Dia sedang memproses. Lalu kamu ngapain? Aku diam. Aku pergi, aku pulang. Aku bahkan masih masakin makan malam buat dia. Bahkan nawarin pijitin dia kayak istri bego. Maya, aku gila nggak sih? Enggak, kamu nggak gila, Wit. Kamu terlalu baik. Terlalu takut kehilangan. Dan kamu terlalu cinta. Aku menggigit bibir. Perutku melilit. Kata-kata itu benar-benar menyakitkan karena terlalu tepat. Aku nggak tahu harus apa, Mei. Aku pengen marah, pengen ngebentak dia, pengen bilang aku tahu semuanya. Tapi pas dia pulang, dia masih cium pipiku. Dia masih bawa martabak. Aku jadi jijik sama diriku sendiri karena aku masih nerima itu semua. Aku ngerti, Wit, tapi dengerin aku ya. Maya menurunkan suaranya, lembut tapi tegas. Kadang yang bikin kita tetap bertahan bukan karena cinta, tapi karena kita takut kehilangan harga diri. Kita takut kalau ninggalin semua ini, kita dianggap gagal. Kita takut orang bilang, tuh kan, gak bisa jaga suami. Kita takut orang lain tahu, kita ternyata gak bahagia. Aku menangis lagi. Maya selalu tahu bagian mana yang harus disentuh. Aku malu, Mei. Sama diri sendiri. Sama dunia. Sama perasaan aku. Aku bahkan masih berharap dia berubah. Tapi kenyataannya, dia jatuh cinta sama cewek lain. Mei. Sama muridnya sendiri. Dan kamu masih mikirin dia, itu wajar. Kamu masih cinta. Tapi Wit, cinta yang sehat itu nggak bikin kita jadi aktris dalam hidup sendiri.
Nggak bikin kita pura-pura senyum padahal hati kita luka. Kamu punya hak untuk bahagia. Dan kamu tahu itu. Aku menatap cermin di depan lemari es. Mataku bengkak. Rambutku berantakan. Tapi yang paling terlihat, aku kosong. Kamu tahu, aku dulu bangga jadi istrinya. Dia itu dosen, pintar, dewasa, kalem. Tapi sekarang, aku cuma merasa dia lelaki pengecut. Dia bahkan gak punya nyali jujur sama aku. Karena dia tahu kamu terlalu berharga untuk ditinggalin, tapi dia juga terlalu egois buat berhenti main api. Dia pengecut. Iya. Tapi kamu, Wit, kamu bukan korban yang harus terus diam. Aku menggigit bibir. Jadi, aku harus apa? Langkah pertama, berhenti pura-pura. Jangan akting lagi. Kamu gak perlu langsung ribut. Tapi kamu harus tarik dirimu keluar dari panggung sandiwara itu. Kedua, siapin dirimu. Kamu harus punya pegangan. Keuangan, mental, rencana. Dan ketiga, kamu harus berani ambil keputusan. Apapun itu, kamu harus utuh ketika menjalaninya. Aku mengangguk kecil, meski Maya tak bisa lihat. Kalau kamu perlu tempat tinggal, kamu bisa ke rumah aku dulu. Jangan takut minta bantuan, Wit. Kamu bukan beban. Kamu sahabatku. Aku takut, Mei. Semua orang takut waktu memulai sesuatu yang besar. Tapi kadang, langkah pertama itu bukan melangkah keluar rumah. Kadang, langkah pertama adalah berhenti bohong sama diri sendiri. Aku memejamkan mata. Kata-katanya menamparku. Tapi untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa sedikit lebih kuat. Sedikit lebih berani. Maya berkata lagi, Wita, kamu perempuan hebat. Tapi kamu bukan robot. Jangan terus memaksa dirimu untuk kuat sendirian. Aku terdiam lama. Suara tangisku mereda. Teh jahe di tanganku kini benar-benar dingin. Mei, kalau aku cerita ini ke orang tua, mereka pasti kecewa. Kamu takut mengecewakan mereka, atau kamu takut mereka kecewa karena tahu kamu tersakiti? Aku terdiam lagi. Maya benar. Kadang kita terlalu sibuk menjaga citra keluarga, sampai lupa menjaga hati sendiri. Terus, kamu bisa dampingin aku nggak? Kalau aku putuskan untuk konfrontasi, aku takut kalau aku sendiri. Aku akan ada di sebelahmu, Wit. Bahkan kalau kamu gemetaran, aku akan jadi suara buat kamu. Aku akan jadi logikamu ketika emosimu meledak. Kita jalan bareng, oke? Aku tak bisa menahan tangis haru. Terima kasih, Mei. Aku benar-benar butuh itu. Dan kamu akan dapat lebih dari itu. Kamu akan dapat kembali dirimu sendiri, Wit, yang sekarang hilang karena kamu terlalu sibuk jadi orang lain. Telepon pun berakhir setelah hampir 1 jam. Tapi kurasa itulah 1 jam paling jujur dalam hidupku setelah sekian lama. Malam itu aku tidur dengan perasaan berbeda. Masih ada luka, masih ada takut. Tapi kini ada secercah kekuatan baru, bahwa aku tak sendirian. Bahwa aku bisa memilih. Bahwa aku, Wita, pantas bahagia. Setelah obrolan panjang dengan Maya 2 malam sebelumnya, aku tak bisa tidur nyenyak. Kalimatnya terus terngiang di kepala. Kadang bukan cinta yang bikin bertahan, tapi takut kehilangan harga diri. Hari-hari berikutnya, aku seperti hidup dalam 2 dunia. Di rumah, aku masih menjadi istri yang tersenyum, mencuci baju Anton, menyiapkan sarapannya, dan menyambutnya pulang dengan tawa palsu. Tapi di dunia lain, aku adalah seorang penyelidik. Seorang istri yang dikhianati dan diam-diam mengumpulkan serpihan bukti dari kebohongan demi kebohongan yang dibalut aroma parfum dan martabak hangat.
Pagi itu aku kembali menelpon Maya. Aku yakin mereka lebih dari sekadar selingkuh emosional. Maya, aku butuh bukti yang bisa bikin dia nggak bisa ngelak. Baik, kita harus main pintar. Kau punya akses ke ponselnya. Kadang. Tapi dia pakai password sekarang. Maya menarik napas di seberang. Kalau begitu, coba cari data lain. Bukti pembayaran, lokasi digital, atau log hotel. Kamu bisa mulai dari rekening banknya. Kau masih punya akses ke rekening bersama kalian, kan? Aku mengangguk meski dia tak bisa melihatnya. Ya, aku masih punya. Hari itu aku duduk di depan laptop. Kubuka rekening bersama kami, yang biasanya hanya kugunakan untuk melihat saldo gaji masuk atau cicilan rumah. Tapi kali ini aku mengamati satu persatu transaksi secara detail. Kubuka satu persatu tanggal dan lokasi. Dan di sanalah 3 transaksi mencurigakan muncul. Hotel Amaya Puncak. Tanggal 2 minggu lalu, tepat saat Anton bilang ada retret dosen. 2 malam. Deluxe room. Tanganku gemetar. Kuklik lebih dalam. Ada bukti pembayaran digital. Lengkap dengan nama pemesan, Anton Rahardian. Aku menutup mulut. Napasku sesak. Tubuhku lemas. Tak cukup sampai situ. Aku segera menelpon Maya. Maya, aku dapat bukti booking hotel. 3 kali dia pesan hotel yang sama di puncak. Bahkan ada tanggal dia bilang dia nginap di rumah temannya karena ada bimbingan tesis. Wita, suara Maya terdengar hati-hati. Kamu masih mau terusin penyelidikan ini? Aku tertawa getir. Aku harus yakin aku nggak gila. Aku harus yakin kalau semua ini beneran kejadian. Kalau enggak, aku bisa meledak sendirian. Malamnya, aku benar-benar muntah. Tubuhku menggigil meski kamar terasa hangat. Aku meringkuk di pojok kamar mandi, berusaha mengatur napas sambil mengelus perut kosongku. Aku bahkan belum sempat makan siang. Atau makan malam. Tapi rasanya, bahkan jika aku makan, aku tetap akan memuntahkannya. Anton pulang pukul 9 malam. Seperti biasa, ia mengetuk pintu kamar dan membawa minuman hangat. Aku buatkan teh madu. Kamu nggak kelihatan sehat, katanya sambil duduk di samping tempat tidur. Aku tersenyum kecil. Iya, perutku agak aneh. Kamu haid? Entah, jawabku singkat. Lalu hening. Dia menatapku sejenak. Kamu lagi stres ya? Ada yang bisa aku bantu? Aku ingin tertawa. Aku ingin menampar wajah sok pedulinya itu. Tapi aku hanya menunduk dan menjawab, "Enggak, kok. Cuma kurang tidur." Aku menatap matanya, mencari sisa-sisa rasa bersalah di sana. Tapi yang kulihat hanya wajah lelaki yang terlalu pandai memainkan perannya. Atau mungkin dia sudah tidak merasa bersalah lagi? Setelah ia keluar kamar, aku mengunci pintu dan membuka pesan terbaru dari Maya. Aku ada kenalan yang bisa bantu menyelidiki lebih lanjut. Mau dibantu, Wit? Aku menatap layar itu lama. Rasanya berat melangkah lebih jauh. Tapi jauh lebih berat hidup dengan pertanyaan yang terus menggantung. Apa aku nggak cukup baik? Akhirnya aku balas. Mau, Mei. Aku mau tahu semuanya. Sekotor apapun. Maya langsung merespons dengan detail kontak seseorang bernama Tio. Seorang teman lamanya yang bekerja di bagian keamanan siber dan pernah bantu menangani kasus perselingkuhan seorang pejabat. Keesokan harinya, aku bertemu Tio di sebuah kafe kecil dekat kampus. Aku mengenakan hoodie dan masker. Rasanya seperti jadi pemeran utama dalam film spionase. Tio langsung to the point. Saya bisa lacak jejak digital Anton. Email, pemesanan hotel,
pesan terenkripsi, bahkan file cadangan cloud. Tapi saya butuh izin dan akses dasar dari perangkat yang pernah login. Misalnya laptop atau ponsel yang pernah ia pakai. Aku menyerahkan ponsel lamanya yang masih kusimpan. Ini HP lama dia. Masih aktif. Tio mengangguk. Oke. Saya akan mulai dari sini. Butuh waktu 2 hari sebelum Tio kembali mengirimiku laporan. Isinya membuatku ingin merobek dunia. Anton dan Kirana telah bertukar pesan selama berbulan-bulan. Ada foto selfie mereka di balkon hotel, pesan-pesan genit yang membuat perutku mual, hingga video pendek saat mereka check-in sambil tertawa kecil dan saling bergandengan tangan. Tapi satu pesan yang membuatku benar-benar tersungkur adalah ini. Aku pengen nikah sama kamu, Kirana. Tapi aku harus pastikan Wita nggak curiga dulu. Air mataku tak keluar. Tidak saat itu. Aku hanya terduduk di lantai, menatap layar laptop. Bibirku kering. Tangan gemetar. Tapi jantungku dingin. Dingin sekali. Kupikir aku akan menangis. Tapi ternyata, ada level luka di mana air mata pun enggan keluar. Hanya ada kehampaan. Dan kemarahan yang perlahan menyala. Malam itu aku mengambil keputusan. Aku tak akan langsung mengkonfrontasi Anton. Tidak. Itu terlalu mudah baginya. Aku ingin ia merasakan apa yang kurasa. Aku ingin ia kehilangan kendali, perlahan. Aku ingin ia jatuh, seperti aku yang jatuh hari ini. Pagi itu udara terasa lembab, seperti pertanda ada badai yang akan datang. Aku berdiri di dapur, menggenggam gelas teh hangat, tapi tanganku gemetar. Di kamar mandi, suara air mengguyur tubuh Anton terdengar konstan, sebuah irama menenangkan yang kini justru membuatku sesak. Hati dan kepalaku bertarung. Aku bukan tipe istri yang suka menggeledah. Tapi pagi itu, entah dorongan dari mana, aku melangkah ke kamar dengan degup jantung membabi buta. Ponselnya ada di atas nakas. Layarnya tak terkunci. Seakan semesta pun sudah lelah menyembunyikan segalanya dariku. Aku membuka aplikasinya. Detak jantungku melonjak ketika jempolku menggulir layar, menemukan nama itu lagi, Kirana. Pesan terakhir terbuka jelas. Mas, aku terlambat bulan ini. Mataku memanas. Biar aku tanggung semua, jangan panik. Kita bisa ke klinik kayak dulu. Aku ternganga. Kayak dulu? Jadi ini bukan pertama kalinya? Langit di dadaku runtuh. Aku terduduk di pinggir ranjang, napas sesak, dada seperti diremas dari dalam. Rasanya seperti sedang menonton film horor dengan diriku sebagai tokoh utama yang terluka, tapi sayangnya ini bukan film. Ini nyata. Dan menyakitkan. Air keran berhenti. Suara pintu kamar mandi terbuka. Aku buru-buru meletakkan ponsel itu kembali seperti semula dan berdiri, pura-pura merapikan selimut. Hidungku memerah, tapi aku berpura-pura seperti tak terjadi apa-apa. Anton keluar hanya dengan handuk melilit pinggangnya. Ia menyeringai melihatku. Pagi, sayang, katanya santai. Kamu udah bangun lama? Aku mengangguk pelan, menahan gemetar di ujung dagu. Iya, aku bikin teh. Mau? Ia berjalan ke arahku, lalu mencium keningku. Kamu baik banget. Lebih dari yang kamu pantas, gumamku dalam hati. Di meja makan, aku mengaduk teh dengan sendok perak sambil mencoba bersikap seperti biasa. Tapi pikiranku sudah tak di sini. Suara-suara dari pesan tadi menggema di telinga. Kayak dulu, berarti mereka sudah pernah melakukannya, menggugurkan, dan dia tak pernah bilang. Anton duduk sambil membuka-buka email di ponselnya. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba melihat lelaki yang dulu begitu aku percaya.
Tapi sekarang, yang kulihat hanyalah topeng, dan di baliknya ada kebusukan yang tak bisa lagi aku sembunyikan dalam hati. Aku mau ke kampus agak siang, katanya santai. Tadi malam kurang tidur. Banyak revisi laporan mahasiswa. Aku mendengus pelan. Mahasiswa bernama Kirana? Anton menoleh. Tangannya berhenti menggulir layar. Apa maksudmu? Aku tak langsung menjawab. Hanya menatap matanya, dingin. Ada hal yang mau kamu ceritakan. Anton tertawa kecil. Kamu kenapa sih? Cemburu sama mahasiswa? Aku kan sering cerita tentang mereka. Aku mencondongkan badan, suaraku pelan tapi menusuk. Tapi kamu gak pernah cerita kalau kamu menyuruh salah satunya ke klinik. Kayak dulu, katanya. Anton langsung kaku. Wajahnya berubah. Kamu, buka ponselku. Apa itu penting? Yang lebih penting, apa maksud semua itu? Suaraku meninggi, tak bisa lagi ditahan. Anton mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Wita, aku bisa jelasin. Tolong, jangan panik dulu. Aku berdiri. Emosi menampar seluruh tubuhku. Panik? Aku nggak panik, Anton. Aku muak. Ia berdiri juga. Itu cuma kebodohan sesaat. Dia yang mulai duluan. Dia ganggu aku terus. Aku menyeringai sinis. Ah, klasik. Menyalahkan perempuan lain. Ya? Tapi kamu yang tidur dengan dia, Anton. Kamu yang bilang, jangan panik. Kamu yang bilang, kayak dulu. Berapa kali? 2? 3? Atau kamu bahkan gak yakin? Anton tertunduk, tak bisa membantah. Wajahnya kehilangan warna. Aku melangkah mendekat, mataku nyalang. Kamu tahu yang lebih menjijikkan dari perselingkuhanmu? Kebohonganmu. Setiap malam kamu pulang, cium pipiku, pura-pura kelelahan, bawa martabak, bawa cerita. Tapi kamu juga bawa bau perempuan lain. Dan aku istrimu yang tiap malam nahan tangis sambil pura-pura nggak tahu. Anton mencoba menyentuh tanganku. Wita, dengar dulu. Aku menepisnya. Enggak, kamu yang harus dengar aku sekarang. Aku menarik napas dalam, menahan air mata yang nyaris tumpah. Aku bukan istri bodoh. Aku cuma terlalu cinta, terlalu percaya. Dan itu kesalahan terbesarku. Anton mulai panik. Aku bisa perbaiki semua ini. Aku putus kontak dengan dia. Aku bersumpah. Aku masih sayang kamu, Wit. Aku menggeleng. Kamu menyayangi dirimu sendiri, bukan aku. Suasana menjadi hening. Suara jam dinding berdetak keras di antara kami. Anton tak berkata apa-apa. Dan aku sudah tahu, pernikahan kami tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, bukan hanya rahasia yang terbongkar, tapi juga sisa-sisa kepercayaan yang pernah kujaga. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa lelah menjadi wanita yang pura-pura tak tahu. Aku bukan hanya sakit. Aku terluka. Hancur. Tapi satu hal yang belum kamu tahu, Anton, wanita yang terluka bisa jadi jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Pagi itu, aku berdiri di dapur seperti biasa, menyiapkan bekal Anton. Tanganku sibuk menggoreng telur dadar dan menata nasi ke dalam kotak makan, tapi hatiku tak tenang. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak semua luka terbuka, aku memberanikan diri melawan. Kertas-kertas berisi tangkapan layar percakapan Anton dan Kirana telah kususun rapi semalam. Aku bahkan memeriksanya 3 kali. Aku memastikan tanggalnya terlihat jelas, isi pesannya terbaca utuh. Bukti-bukti tak terbantahkan.
Bukan sekadar tuduhan dari istri cemburuan. Ini adalah kenyataan telanjang. Aku selipkan semuanya ke dalam map bening, lalu memasukkannya ke dalam tas kerja Anton, tepat di sela laptop dan buku catatannya. Di antara lembar-lembar data, kuselipkan secari kertas kecil yang kutulis tangan. Kamu pernah bilang cintamu cuma satu. Tapi sekarang aku tahu, lidah manusia bisa jadi setajam sembilu. Tanganku bergetar saat melipat kertas itu. Kata-kata itu keluar dari hatiku yang sudah terlalu lama membatu. Aku tidak tahu apa reaksi Anton nanti. Marah, panik, membantah, atau tetap berakting seolah semua baik-baik saja. Tapi pagi itu, aku tidak peduli lagi. Anton keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah dan aroma sabun maskulin yang dulu sangat aku suka. Ia mengenakan kemeja putih favoritnya dan meraih dasi yang tergantung di belakang pintu. Telur dadar lagi? Wah, kamu paling tahu aku suka yang simpel, katanya sambil mencium pipiku. Aku hanya tersenyum kecil. Kamu udah siapin semua? Tanyanya sambil mengambil tasnya. Aku mengangguk. Iya, laptop, buku, dan semua yang kamu butuhkan. Thanks, sayang, ucapnya, lalu berlalu menuju pintu. Tapi sebelum ia melangkah lebih jauh, aku menatap punggungnya dalam-dalam. Ton. Ia berbalik. Ya? Gak apa-apa kalau kamu telat pulang. Tapi kali ini, jangan lupa pulang. Ia terdiam sejenak. Maksud kamu? Aku tersenyum. Enggak, cuma ngomong aja. Dia mengangguk ragu. Oke, aku jalan dulu, ya. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan perempuan lemah yang cuma bisa diam dan menangis di balik pintu kamar. Hari itu, aku menyusun puzzle balas dendamku. Siang hari, aku duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan. Maya menelepon. Wita, kamu udah kasih buktinya ke dia? Aku menarik napas dalam. Udah. Pagi tadi, di dalam tasnya. Dan kamu masih di rumah? Tanyanya dengan nada khawatir. Iya. Aku nggak mau kabur. Aku mau lihat sendiri wajahnya nanti malam. Aku mau tahu gimana dia bereaksi. Maya diam sebentar. Kamu kuat? Aku tersenyum hambar. Sekarang aku nggak cuma kuat. Mei, aku udah kebal. Pukul 6 sore. Tak seperti biasanya, Anton pulang lebih awal. Mobilnya berhenti di halaman. Suara pintu pagar dibuka dengan kasar. Aku melirik dari balik tirai. Anton masuk dengan langkah tergesa. Wajahnya merah, matanya tajam. Tas kerja yang tadi kubekali kini digenggam erat di tangannya. Wita, serunya dari depan pintu. Kamu sengaja, ya? Aku tetap duduk tenang di sofa, menatapnya dengan tenang saat dia melangkah mendekat. Apa maksudmu nyelipin semua ini ke tas kerja aku? Kamu intip HP aku? Ia melempar map berisi bukti chat itu ke meja. Aku nggak intip, Ton. Aku selidiki. Aku cari tahu. Karena kamu nggak pernah cerita. Karena kamu lebih sibuk pura-pura sibuk. Jawabku dengan nada tenang tapi tegas. Anton terdiam. Matanya menatapku penuh amarah bercampur panik. Kamu salah paham. Itu cuma. Cuma apa? Potongku. Cuma bercanda? Cuma obrolan iseng? Cuma ke klinik kayak dulu? Ia terhenyak. Wajahnya memucat. Aku berdiri, berjalan pelan ke arahnya. Aku mungkin istrimu. Tapi aku bukan boneka. Aku punya hati, punya pikiran. Dan yang paling penting, aku punya batas sabar. Wita, aku bisa jelasin semua ini. Jangan jelaskan.
Aku udah dengar cukup dari chat kalian. Dari kata, terlambat bulan ini, sampai, kita ke klinik kayak dulu. Semuanya jelas. Ia duduk di kursi dengan napas memburu. Kepalanya tertunduk. Tangannya mengepal. Aku nggak tahu harus bilang apa, gumamnya. Aku menatapnya, kali ini tanpa air mata. Nggak usah bilang apa-apa, Anton. Aku sudah cukup dengar, cukup lihat, cukup rasakan. Ia mencoba memegang tanganku, tapi aku mundur. Kamu tahu yang paling menyakitkan dari semua ini? Tanyaku pelan. Ia diam. Bukan karena kamu selingkuh, tapi karena kamu bisa pulang setiap malam, tidur di sampingku, makan masakan yang aku buat, sambil berakting seolah-olah kamu suami yang paling setia. Anton memejamkan matanya. Aku melanjutkan, dan aku jadi aktris yang lebih hebat. Aku pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak sakit, pura-pura bahagia. Tapi itu dulu. Ia menatapku, basah. Kamu mau pisah? Aku tersenyum datar. Aku belum tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku udah nggak mau jadi pemeran figuran di rumah tangga kita sendiri. Aku berbalik dan meninggalkannya sendirian di ruang tamu, di antara puing-puing kepercayaan yang sudah hancur. Pagi itu aku berdiri di depan kampus tempat Anton mengajar. Langit masih menggantung mendung, dan udara terasa dingin menusuk, tapi tidak sedingin hatiku yang sudah beku oleh pengkhianatan. Aku mengenakan blus putih dengan blazer hitam. Riasanku tipis tapi cukup untuk menunjukkan bahwa aku datang bukan sebagai istri yang hancur, melainkan sebagai perempuan yang tahu harga dirinya. Langkahku mantap menuju lobi fakultas. Mataku mencari sosok itu, gadis muda dengan rambut panjang dicat coklat keemasan, wajah manis dan tubuh ramping. Kirana. Dia sedang duduk di bangku panjang dekat ruang dosen. Tangan kirinya sibuk memainkan layar ponsel, tangan kanannya menggenggam segelas kopi plastik. Tampak seperti mahasiswi biasa. Tapi aku tahu, dia menyimpan dosa besar di balik senyum manisnya. Aku mendekat, menyeka sisa ragu yang sempat mampir di dadaku. Selamat pagi, Nona Kirana, sapaku dingin. Kirana mengangkat wajah, tampak terkejut. Iya, pagi, Bu. Maaf, kita pernah ketemu di mana ya? Aku tersenyum tipis. Belum pernah. Tapi kamu pasti sering dengar nama saya, Wita. Saya istri dari Bapak Anton. Wajah Kirana langsung pucat. Tangannya yang menggenggam kopi sedikit gemetar, dan ia buru-buru meletakkan gelasnya di samping. Maaf, Bu, saya nggak tahu. Aku memotong cepat. Jangan berbohong. Saya wanita, sama seperti kamu. Kita tahu kapan wanita sedang berdusta, dan kamu payah melakukannya. Dia menunduk. Beberapa mahasiswa yang lewat mulai menoleh penasaran. Boleh bicara sebentar? Kita ke tempat yang lebih sepi, ajakku. Kirana mengangguk pelan, seperti boneka yang kehilangan baterai. Kami berjalan ke taman belakang kampus. Sunyi, hanya ada suara burung dan beberapa suara tuts piano dari ruang seni. Aku menatapnya lurus. Kamu tahu, aku pernah jadi wanita bodoh yang membela suaminya mati-matian. Aku pikir, semua luka akan sembuh kalau aku cukup sabar. Tapi ternyata, sabar juga bisa membusuk kalau terlalu lama dibiarkan. Kirana membuka mulut, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku sudah tahu semuanya. Hotel di puncak, bukti pembayaran, chat kalian, bahkan klinik yang dulu kalian datangi. Jadi jangan lagi bilang, aku nggak tahu, atau cuma hilaf. Kita berdua sudah terlalu dewasa untuk menutupi sampah dengan kain bersih. Kirana menahan napas.
Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku tak tergerak. Bu, saya minta maaf. Awalnya saya nggak tahu kalau Pak Anton itu masih harmonis sama istrinya. Dia bilang kalian udah kayak rumah tangga formal aja. Aku tertawa kecil. Tawa yang getir. Kamu tahu definisi rumah tangga formal dari laki-laki seperti dia? Rumah tangga yang masih bisa dia kembalikan saat capek main di luar. Kirana mulai menangis. Aku menatapnya, tetap dingin. Kamu tidur dengan dosenmu sendiri, Kirana. Itu bukan cinta. Itu aib. Dan kamu akan menanggungnya. Bu, saya juga manusia. Saya jatuh cinta. Kamu jatuh cinta, atau kamu jatuh dalam nafsu dan ketamakan? Potongku. Kirana terdiam. Isak kecil mulai terdengar. Aku melanjutkan dengan nada datar. Kalau kamu ingin jadi istri kedua, silakan. Tapi siapkan dirimu. Bukan hanya untuk cercaan masyarakat, tapi juga untuk dilupakan saat Anton bosan. Karena kamu bukan wanita pertama yang membuatnya selingkuh. Kirana mengangkat kepala, kaget. Iya, aku mengangguk. Sebelum kamu, ada satu wanita lain. Seorang alumni. Dia juga menangis di hadapanku. Tapi dia lebih cepat sadar dan pergi. Aku bodoh karena waktu itu memaafkan Anton. Aku mengeluarkan ponsel, memperlihatkan tangkapan layar chat mereka. Lalu memperlihatkan nota hotel dan bukti transfer. Aku nggak datang ke sini untuk berkelahi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa apa yang kamu rusak bukan hanya rumah tangga, tapi hidup anakku yang tiap malam menunggu ayahnya pulang. Air mataku nyaris jatuh, tapi aku tahan. Aku tidak akan menangis di hadapan gadis ini. Cukuplah dia tahu bahwa aku bukan perempuan lemah. Kirana terisak keras. Bu, saya mau putus semua ini. Saya nggak kuat juga, saya takut. Bagus, potongku. Karena kamu gak akan kuat hadapi neraka rumah tangga yang dimulai dengan dosa. Saat itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Anton. Sayang, kamu di mana? Aku ke kampus sebentar buat ambil dokumen, terus kita makan siang yuk. Aku menatap Kirana. Bagus. Kita tunggu saja di sini. Biar dia lihat dua wanita yang hatinya dia pecahkan. Kirana menggeleng cepat. Bu, jangan. Saya takut. Takut sekarang? Aku mendekat. Kamu tidak takut saat kamu tidur bersamanya di hotel? Kirana tak menjawab. Tangisnya pecah. Tak lama kemudian, langkah Anton terdengar. Ia muncul dari balik dinding taman, berjalan tergesa sambil memegang map coklat. Wajahnya membeku saat melihat kami. Wita? Kirana? Suaranya parau. Aku menoleh perlahan. Hai, suamiku. Kita sedang ada pertemuan keluarga kecil. Anton menatapku, lalu Kirana yang menangis, lalu matanya kembali padaku. Kamu ngapain kesini? Memperkenalkan diri. Aku pikir, wajar seorang istri memperkenalkan diri ke perempuan yang tidur dengan suaminya. Wajah Anton pucat. Wita, jangan gini. Aku diam bertahun-tahun. Tapi kamu lupa, diam bukan berarti tidak tahu.
Aku tahu semuanya, Anton. Kamu pikir aku nggak bisa mencium kebohonganmu? Anton mencoba mendekat, tapi aku mundur setapak. Kirana sudah bilang akan memutuskan ini semua. Dan kamu boleh lanjut akting jadi dosen suci. Tapi kalau kamu menyentuh dia lagi, aku pastikan seluruh sivitas kampus tahu siapa kamu sebenarnya. Anton terdiam. Ia memandangku, lalu Kirana. Tidak berkata apa-apa. Aku mengambil napas panjang. Kamu sudah menyia-nyiakan rumahmu. Dan mulai hari ini, aku tak akan jadi pagar untukmu lagi. Aku menyewa rumah kecil tak jauh dari tempat Maya membuka klinik psikologi. Setiap pagi, aku menata meja kerja, menyalakan lilin aromaterapi, lalu menerima pasien-pasien perempuan yang pernah merasa tidak cukup, seperti aku dulu. Surat cerai itu akhirnya kutandatangani. Bukan karena benci, tapi karena sadar, mencintai diri sendiri lebih penting daripada bertahan di tempat yang salah. Kirana kabarnya dikeluarkan dari kampus setelah ada laporan etika. Anton, ia mengajukan cuti mengajar karena tekanan mental. Aku tak bersorak atas penderitaan mereka. Aku hanya duduk di balik meja, menulis satu kalimat di dinding ruang konselingku. Perempuan tak lahir untuk jadi pelengkap luka, tapi untuk menjadi rumah bagi dirinya sendiri. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar pulang. Pulang ke diriku yang utuh, yang tak lagi takut ditinggalkan, karena ia tahu, ia cukup, dan ia layak bahagia. Kini aku tinggal di Yogyakarta, menulis buku, membuka sesi konseling untuk istri-istri yang pernah terjatuh karena dikhianati. Namaku sering disebut dalam forum perempuan. Bukan karena kisahku menyedihkan, tapi karena aku pernah patah dan tidak tinggal di situ selamanya. Dan Anton, ia masih mengajar. Tapi setiap kali masuk kelas kosong, mungkin ada suara yang menggema di dinding. Disinilah dulu cinta, karir, dan istrinya, semua hilang dalam satu langkah tolol. Kelas itu kosong. Tapi hatiku, tidak lagi.